Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Ayu Nabila Anwar dengan NIM 056202656 mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi. Identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Aspek apa sajakah yang akan saya bahas? Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan dan sasaran, yang ketiga keluaran yang diharapkan, keempat lingkup kegiatan, dan yang paling terakhir adalah pendekatan pelaksanaan. Yang pertama kali akan saya bahas adalah latar belakang. Proses perkembangan kota pada dasarnya memiliki dua bentuk dasar seperti yang dikemukakan oleh Doxiadis 1968, yaitu pertumbuhan dan transformasi. Pertumbuhan berbeda dengan transformasi yang menunjukkan perubahan yang terus-menerus bagian-bagian pemukiman, perkotaan maupun perdesaan untuk meningkatkan nilai dan tingkat efisiensi penghuninya. Proses transformasi melalui tahap seperti penetrasi, yaitu penerobosan fungsi baru ke dalam fungsi yang homogeni. Kemudian, invasi, yang merupakan serbuan fungsi baru yang lebih besar dari tahap penetrasi, tetapi belum mendominasi fungsi lama. Kemudian, dominasi yang menunjukkan perubahan dominasi proporsi fungsi dari fungsi lama ke fungsi baru akibat besarnya perubahan ke fungsi baru. Dan terakhir adalah suksesi, di mana terjadi pergantian sama sekali dari fungsi yang lama ke baru. Dapat kita lihat pada perubahan lahan terbangun di kawasan inti kawasan Cekung, Bandung pada tahun 2013 dan tahun 2023. Proses transformasi ini sering menjadi persoalan di dalam masyarakat karena pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat sering sekali tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota. Dampak yang dihasilkannya pun tidak kecil akibat tidak sesuainya pembangunan oleh masyarakat. Ketidaksesuaian ataupun transformasi ini sangat berpengaruh terhadap penduduk perkotaan, baik hal tersebut berpengaruh pada kehidupan sosial, budaya, ekologi, perubahan struktur kota, dan sangat dirasakan hasil adalah perubahan ekonomi masyarakat perkotaannya. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut dapat menimbulkan dampak negatif yang besar. Maka peran politik menata guna lahan dari pemerintah sangat berperan penting untuk menghasilkan tingkat efisiensi masyarakat dan sosial benefit maksimal dapat tercapai. Begitu banyaknya kegiatan atas guna lahan di perkotaan, maka diperlukan suatu identifikasi karakteristik guna lahannya untuk memudahkan melihat proses transformasi tersebut. Guna lahan sering dipahami sebagai fungsi dominasi dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, sedangkan kegiatan tersebut merujuk pada aktivitas pemanfaatan ruang pada suatu persil. Kegiatan-kegiatan penduduk suatu perkotaan dalam memanfaatkan lahan dapat dikelompokkan sebagian besar menjadi blok perumahan, komersial, industri, ruang terbuka hijau, kawasan lindung, campuran, dan lainnya. Tidak semua wilayah perkotaan memiliki lahan yang berfungsi seperti fungsi yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka dari itu, diperlukan identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan dalam hal ini khususnya Kota Bandung. Tujuan dan sasaran. Tujuan survei ini adalah untuk mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan melalui pemahaman sistem dan karakteristik guna lahan dan variasi serta karakteristik kegiatan yang berkembang di dalamnya. Sasaran kegiatan ini yaitu diidentifikasinya karakteristik guna lahan di Kota Bandung, diidentifikasinya karakteristik variasi kegiatan dalam suatu guna lahan di Kota Bandung, dan diidentifikasinya karakteristik kegiatan yang berkembang di dalam guna lahan di Kota Bandung. C. Keluaran yang diharapkan. Keluaran yang diharapkan berupa satu laporan hasil survei yang siap pakai bagi kepentingan tahap proses perencanaan selanjutnya. D.
Lingkup kegiatan. Kegiatan survei dilakukan di Kota Bandung yang dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan. Yang paling terakhir akan saya bahas yaitu pendekatan pelaksanaan. Kegiatan pendekatan untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang pertama ada pemahaman dan perumusan masalah, merumuskan kebutuhan data, merumuskan populasi dan sampel, memilih, menyusun, dan menggunakan perangkat survei, menentukan target area untuk disurvei, melakukan survei dan etika survei, mengelola dan menampilkan data, dan paling terakhir ada melakukan interpretasi sederhana dan dari data yang didapat. Nah, dari pendekatan pelaksanaan, ada langkah yang dilakukan untuk mengkoordinasi kegiatan. Yang pertama, membuat organisasi tim, yang kedua membuat proporsi kegiatan, yang ketiga membahas kegiatan, yang keempat pola kebutuhan dan jenis data, yang kelima mencari data, yang keenam perkiraan biaya, dan yang paling terakhir adalah mengurus perizinan ke pihak yang terkait. Sekian